Kaisar Abadi, kami telah mencari 3 bola kerajaan di dunia fana, yang terbuat dari darah, jiwa, dan tulang abadi MU selama 20 tahun. Masih belum ada petunjuk. Hari kepulanganmu ke alam abadi mungkin masih lama. Dewa Kekayaan, ramalanku hari ini, komet bersinar terang. Akan datang orang mulia yang bisa memecahkan masalah kita. Apakah dia? Saudara tahu, konon kau peramal terkenal yang ahli meraba tulang. Coba raba kakiku. Apa kakiku halus? Parat tulangmu 3 liang. Tak terhina pengkian at kebaikan. Pergilah, kau bukan orang yang kekari. Kau yang takdirnya hina, peramal bodoh. Kau pegang-pegang aku terus sekarang mau usir saja? Ku beritahu, ini tak selesai tanpa 100.000 rupiah. Mau memeras? Apa? Sudah memegangku mau tidak bayar? Baik, ku pecahkan papan reklamemu ini. Berhenti. Berhenti. Desar Bajengan Castle. Siapa kau ini? Berani ikut campur urusanku. Ini nona kami, Su Qingqi, putri keluarga Su. Berani-beraninya kau menghinanya? Keluarga Su, klan kultivasi? Nona Su, maafkan saya lancang bicara. Pantas dipukul. Pergi saja. Ya. Siapa sangka Yuyao bereinkarnasi dengan orb imperial dari darah abadiku? Selama 1000 tahun aku salah mencintai. Tapi kali ini takkan kulagakan kesalahan sama. Nikahi aku setahun, uang ini jadi milikmu. Kau setuju? Nona, dukun ini mungkin belum pernah lihat uang sebanyak ini. Dia cuma terdiam terpana. Apa berpura jadi tunanganmu akan berhasil? Tenang. Ini cuma sandiwara untuk sesepuh keluarga. Tak ada bahaya. Hadiah besar menantimu setelah selesai. Baik, saya setuju. Yuyao, giliranku menjagamu di hidup ini. Aku sudah tidak bisa mengendalikan situasi ini lagi. Aku tetap akan memberimu uang. Cepatlah pergi menyelamatkan diri. Ini janjiku untuk membantumu mendapat berkah buah keabadian. Bukankah lebih baik dia ambil uangnya lalu pergi? Mengapa dia begitu bersikeras tentang ini? Evil Buddha Tang Feng, pemimpin muda sekte 10.000 Buddha. Bon Eroding Softness Shangang Qinggu, Santakwil Susi Qianqin. Katanya dia suka menyuling pria berenergi jadi bejana kuali. Ini Lin Dao, pemimpin muda sekte pedang Lingtian peringkat 24 sekte besar. Dia jenius langka abad ini yang berpotensi jadi dewa pedang pertama. Benar. Qingqi, inikah umpan yang kau temukan? Pria rendahan tanpa kultivasi sama sekali. Lindao, hormatilah dia suamiku. Aku tahu kau selalu ingin membangkitkan keluarga Su. Jika kau menikahiku jadi nyonya muda sekteku, keluarga Su pasti bangkit. Ini urusan keluarga Su, Tuan Muda Lin tak perlu ikut camper. Aku akan dapatkan buah keabadian di dunia rahasia. Dunia rahasia keabadian penuh bahaya. Bahkan aku tak bisa jamin bisa dapat buah keabadian tanpa celah. Hanya karena kau tidak bisa, bukan berarti Qingqi tidak bisa. Dengan keberadaanku, dia pasti dapat buah keabadian itu. Berani sekali kau berhayal bisa dapatkan berkah buah keabadian? Kali ini dunia rahasia muncul di istana naga surgawi dalam kondisi rusak. Hanya yang bisa membunyikan lonceng kaisar ilahi yang berhak ikut. Kau tak punya kultivasi dan bakatmu sangat buruk. Jika tak bisa bunyikan lonceng kaisar ilahi, kau tak berhak ikut. Tapi kau masih berani mengklaim bisa bantu Qingqi dapatkan buah keabadian. Singu arrogant Yang Keterlaluan. Tuan Muda Lin, Chin Ping hanya peramal kumul yang seperti badut.
Qingqi, andai orang pilihanmu setahap pembentukan pondasi, mungkin bisa jadi lawanku. Sayangnya, dia takkan pernah capai tahap pemurnian Qi seumur hidup. Hanya dengan memilihku aku bisa membantumu. Kau baru di tahap pembentukan pondasi. Wawasanmu terlalu sempit. Kau bagai katak dalam sumur yang memandangi bulan. Bae, tunjukkan kultivasimu. Jika bisa membuatku takut, silakan. Diam. Uji eliminasi kualifikasi dunia rahasia keabadian akan segera dimulai. Ini adalah harta istana naga surgawi, lonceng kaisar ilahi. Cukup letakkan tanganmu di atasnya dan salurkan tenaga spiritual. Jika lonceng kaisar ilahi berbunyi, kau lulus ujian dan berhak ikut kompetisi. Ujian dimulai sekarang. Aku akan mencoba. Tidak memenuhi syarat. Tang Feng dan Shangguan Qingwu dapat hak masuk ke ranah rahasia. Meng Han, giliranmu mencoba. Lonceng kaisar ilahi berbunyi sekali. Ujian berhasil. Kita tak perlu lihat dukun itu, pasti gagal ujian lonceng kaisar. Yang ditunggu tetaplah Tuan Muda Lin dan Su Qingqi. Su Qingqi masih muda tapi sudah mencapai tahap awal Foundation Establishment. Tak ada yang tahu berapa kali lonceng akan berbunyi untuknya. Bunyi 3 kali. Bakat Su Qingqi benar-benar luar biasa. Pantasan Tuan Muda Lin dari sekte pedang Lingtian tertarik padanya. Keluarga Su punya masa depan cerah. 3 kali. Memang pantas jadi wanita pujaanku. Bakatnya sepadan dengan dukun sembarangan. Kuasih kau pelajaran. Bukakan matamu lebar-lebar dan lihat apa itu jenius sejati. Lima kali bel berbunyi. Lin Dao benar-benar sesuai julukannya sebagai jenius langka. Konon sesepuh istana naga surgawi pun hanya bisa membunyikan 4 kali di masa lalu. Berani sekali peramal Chen Ping membandingkan bakatnya dengan Lin Dao, itu hanya mimpi belaka. Benar sekali. 100 tahun terakhir belum ada yang bisa membunyikan bel Kaisar Suci 5 kali. Inilah syarat masuk dunia rahasia. Inilah nilai sesungguhnya dari penerus sekte pedang Lingtian. Masa depannya cerah. Dia kalong menantu idealku. Layak disebut Tuan Muda Lin. Dia satu-satunya calon kakak ipar yang ku kenal. Chen Ping, si tak berguna. Berani-beraninya kau bandingkan dirimu dengan Tuan Muda Lin. Cepat sujud dan minta maaf. Peramal, kau lihat itu? Masih beranikah kau bersaing denganku? Tadi bukan sok jago? Ayo, tunjukkan berapa kali kau bisa bunyikan bel Kaisar. Ini cuma mainan anak kecil. Kurasa kau terlalu takut untuk mencoba? Qingqi, kau lihat itu? Ku buat berbunyi 5 kali. Aku bakat luar biasa. Peramal Initak Berani Duji. Pontasca Diabersamamu, Kita la Jodo Yang Sebenarnya. Tak KPA. Pegang dagumu. Pegang dagumu. Jangan sampai copot karena kaget. Chen Ping sama sekali tak punya kekuatan, berani mengejek Tuan Muda Lin. Berani memang. Tapi dia juga mempermalukan diri sendiri. Kau ini makhluk KPA? Pantaskah Tuan Muda Lin sampai menahan dagunya? Dasar badat. Tunggu, ini tidak benar. Sesuai aturan, gagal ujian harus terlempar oleh leluhur Gong. Ada yang tidak beres di sini. Masih belum menyerah. Anak muda, sekuat apapun kau berusaha, leluhur Gong tak akan bereaksi. Kotak Pantabersin Dangangku. Mingir. Tak perlu takut berlebihan pada leluhur. Kau sudah gila? Bicara pada leluhur Gong? Pura-pura APA lagi ini? Kalau hebat, buktikan dengan membunyikan leluhur Gong. Baik, bunyikan saja. Dia gagal membunyikan lonceng,
Bakatnya tidak cukup. Sok jago tapi malah memalukan. Lucu sekali, kau tak mampu melewati ujian lonceng Kaisar Ilahi. Masih berani bicara tentang membantu King Chi dapatkan buah keabadian? Sudah lama berlagak tapi lonceng Kaisar Ilahi tak berbunyi. Kau bahkan tak lebih baik dariku. Berani beraninya kau banding kendiri dengan Tuan Mudalan? Kamu terlalu menganggap remeh kemampuanmu sendiri. Apa kau sadar betapa konyolnya dirimu ini? Baka orang ini benar-benar payah. Lonceng Kaisar Ilahi sudah terasa 1000 tahun. Dia takut padaku hingga tak berani menggunaku. Dermawan Chen, hamba tak tahan melihat ini lagi. Lonceng Kaisar Ilahi adalah pusaka. Mungkin takut pada manusia? Benar, menurutku kau memang gagal dalam ujian ini. Kau hanya karya alasan untuk selamatkan harga diri. Sungguh menggelakan. Kau anggap kami semua bodoh? Elders, waktu kita semua berharga. Jean-Gambier Anak, ini teruberula di sini. Usir dia sekarang. Iya, usir dia. Anak lancang. Minggir kau. Berikan 3 detik. Ku tenangkan lonceng Kaisar Ilahi. Kau baru kapok setelah jatuh. 3 detik? Bagaimana kalau 3 hari atau 3 tahun? Jika kau bisa bunyikan lonceng hari ini, aku akan sebut kakek dan bersujud 10 kali. Jika kau bisa bunyikan lonceng sekali saja, aku akan jadi pelayanmu selama setahun. Aku Tiandong ikut taruhan. Dukun gadungan, jika kau bisa bunyikan lonceng, aku juga akan bersujud dan panggilmu kakek. Aku Xieyi ikut taruhan. Jarang Tuan Lin bersenang-senang. Aku Shangguan Qingwu ikut. Tang Feng juga ikut. Aku kabulkan semua permintaan kalian. Jika masih tak berbunyi, ku hapus kesadaran spirit. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Jika masih tak berbunyi, ku hapus kesadaran spiritualmu. Beranti membrontak, qu'aussi peu qu'un dingue. Akui ketidakmampuanmu, kau takkan pernah lulus ujian lonceng Kaisar Ilahi. Apa yang terjadi? Cepat lihat lonceng Kaisar Ilahi itu. Bagaimana mungkin lonceng Kaisar Ilahi berbunyi? Hanya sekali bunyi. Dibanding 5 kaliku, ini tak berarti. Bagaimana mungkin? 3 kali? 3 kali. Lonceng Kaisar Ilahi berbunyi. 5 kali. Bakat ini setara dengan jenius Lindao. Rupanya Chen Ping tidak bohong. Lonceng Kaisar Ilahi benar takut padanya. 5 kali. Dia benar-benar jenius. Aku buta akan kemampuannya. 6 kali. Jenius tiada tanding. APA, 6 kali, Chen Ping menipu kita. Bakatnya ternyata sehebat itu. Siapa 7 Anya Chen Ping ini? Bakatnya melebihi Tuan Mudalan. Dengan bakat luar biasa, mungkin dia hanya peramal biasa? Sosok ini, mengapa terasa sangat familiar? Chen Ping, aku meremehkan, bisa membuat lonceng berbunyi 6 kali. Kau layak jadi lawanku. Apakah kau pantas jadi lawanku? Lindao, hanya satu hal yang ingin ku sampaikan hari ini. Cultivasimu, bakatmu, semuanya, tak berarti di hadapan. Apa? 9 dentangan. Ini benar-benar jenius sekali dalam 1000 tahun. Selain pendiri legendaris Istana Naga Surgawi, tak ada yang bisa membuat lonceng dewa berdentang 9 kali selama 1000 tahun. Pria ini cukup menarik. Lonceng dewa telah berdentang 9 kali. Masih ingat ucapanmu tadi? Kau cuma peramal kampungan, berani-beraninya menganggapku pelayanmu. Coba lihat diri di kaca, apa pantas kau sombong seperti ini? Kau pikir dirimu siapa? Ini hanya gurauan. Masa dia serius menerimanya? Kami sujud memanggilnya. Kakek? Mimpi kali. Dasar bodoh, tak tahu diri. Peramal rendahan masih berani nekat. Aku memang meremehkan bakatmu. Lalu, kau tetap sampah tanpa kekuatan. Mau ku sebut, kakek. Jangan harap. Kau pasti salah paham. Bukan aku yang tak pantas, tapi kalian semua. Kalian tak layak jadi cucuku, bahkan tak pantas bersujud. Kau? Wajah dan kelakuan sama buruknya. Lebih tak layak jadi pelayanku. Kau bahkan tak layak jadi pelayanku, mengerti? Kau. Dunia rahasia abadi akan segera dibuka. Semua dendam dan perseteruan selesaikan sendiri di sana. Siapapun yang buat masalah di Istana Naga Surga, hak kalian untuk masuk dunia rahasia abadi akan dicabut. Kau beruntung. Chen Ping, Lindao Pendendam. Situasimu sekarang sangat berbahaya. Begitu mereka masuk dunia rahasia, segera kabur. Jangan khawatir, di dunia rahasia abadi,
Merekalah yang harus lari menyelamatkan diri. Tolong! Awas. Apa ini? Menyeramkan sekali. Ini kabut pembunuh abadi. Aku baca di panduan dimensi rahasia peninggalan leluhur. Siapa saja yang menyentuh kabut ini akan dilalap. Untung Ada Kipa Tujudon Berkiloini, Musu Alami Kabudara. Mingir. Tuan Mudalin, tubuhku tak kalah dari kakakku dan lebih ahli di ranjang. Kalau dia tolak lamaranmu, aku yang akan menikahi. Kau cukup baik. Aku akan lindungimu di dimensi rahasia ini. Terima kasih Tuan Mudalin. Terima kasih kakak Dao. Terima kasih banyak, Tuan Mudalin. Benar-benar pantas disebut Tuan Mudalin. Kebut darah ini menjerakan, tapi kau hempaskan dengan mudah. Pelindung Lin, selama di dimensi rahasia ini aku ikuti arahanmu. Tolong lindungi aku. Tuan Mudalin, tolong lindungi aku juga. Itu datang lagi. Cepat pergi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Tuan Mudalin, ada apa di sana? Pohon abadi samsara. Ini pohon abadi yang telah dicari 4 sekte besar selama ratusan tahun di ranah rahasia, beserta buah abadi samsara. Konon, pohon ini berbunga tiap 500 tahun dan berbuah tiap 500 tahun. Pemakan buah ini akan merubah konstitusi fisik menjadi tubuh Dao bawaan. Tubuh Dao bawaan bisa percepat latihan 100 kali lipat dan bantu meraih Dao. Jika berhasil meraih Dao, mereka akan menjadi dewa abadi. Bahkan jika gagal, buah ini bisa tambah 300 tahun usia. Tak ada yang bisa menolak godaan ini. Pantasan 4 sekte besar berebut keras. Buah abadi ini milikku. Minggir. Buah abadi itu milikku. Milikku. Ini tekanan. Benar, ini tekanan Dao abadi. Saat buah matang, muncul tekanan Dao abadi dalam radius 10 langkah. Hanya yang kuat cukup bisa masuk dan mengambil buah. Ini uyan hidup mati. Yang memaksa ambil buah akan hancur menjadi abu. Jika bukan aku, siapa lagi? Akan kucoba tekanan Dao abadi ini, seberangi 10 langkah, dan ambil buahnya. Jangan cari maut. Dengan tingkatannya, mustahil dia dapat buah ini. Ada aura manik kaisar tulang abadiku di pohon ini. Mungkinkah tulang abadi ada di dalam pohon ini? Pria tanpa kultivasi. Kau sampai sini cuma karena andalkan wanita. Dazar Pekindang Takberguna. Chen, lebih baik kau diam sekarang. Tuan muda Tang Feng adalah pewaris sekte 10.000 Buddha. Dia latih teknik tempat tubuh sejak kecil. Sudah mahir menjadi kebal pedang dan tombak. Kultivasinya bahkan mencapai tahap awal pendirian pondasi. Hanya kalah dari kakak Dao. Kau kuma peramal gedungan. Berani beraninya meragakannya? APA, Adik, apa kau pikir Tang Feng dengan kultivasi tahap awal pendirian pondasi tak bisa ambil buah abadi? Tapi kau, penipu tak berguna yang tipu orang dengan ramalan, bisa? Baiklah, setelah aku dapatkan buah abadi, akan kutunjukkan kemampuan sejati. Sungguh layak disebut jenius nomor 2 setelah kakak Dao. Orang lain bahkan tak akan bisa melangkah sekalipun. Akan jadi abuk saat menyentuh tekanan Dao abadi. Tapi dia sudah melangkah 2 kali. Kekuatan Tang Feng tidak bisa diremehkan. Dia sanggup lawan tekanan Dao abadi. Dia sudah melangkah 4 kali. Jika tambah 6 langkah, dia akan sampai ke pohon abadi. Tang Feng memang berbakat. Sayang, baru saja kuhitung dengan jari, ini sudah batas maksimalnya.
Saudara Chen, beraninya kau mengaturku? Aku sarankan kau menyerah. Satu langkah bisa menuju surga, tapi juga neraka. Jika melangkah, paling ringan cedera, paling parah kultivasimu hilang selamanya. Saudara Chen, karena meremehkanku, akan kutunjukkan cara dapatkan buah abadi ini. Tuan Muda Tang Feng sudah 5 langkah. Jika 5 langkah lagi dan tahan tekanan dao abadi, buah ini pasti jadi miliknya. Kekuatan Tuan Muda Tang Feng hanya kalah dari Tuan Muda Lin. Jika Tang Feng gagal, siapa lagi yang bisa tahan tekanan dao abadi dan dapatkan buah keabadian? Buah samsara abadi ini memang harta karun, tapi terlalu sulit didapat. Ya, setelah istirahat, aku akan mencabik-cabik Chen Ping. Tang Feng, kau gagal sendiri, marah ke Chen Ping. Dia menasihatimu baik-baik, tapi kau tak mau dengar. Andai bocah ini tak mengganggu pikiranku, mana mungkin aku gagal. Tentu hanya aku yang bisa. Kalian semua, termasuk Mulin Dao, tak layak dapatkan buah samsara abadi. Jika paksa ambil, minimal terluka, maksimal kehilangan semua kultivasi. Chen Ping, APA kau sudah hila? Kakak Dao adalah jenius terhebat di tahap Foundation Establishment menengah. Tak terkalahkan di generasi muda. Kau hanya peramal. Berani meragukannya? Ingin cepat mati? Semuanya, Chen Ping keterlaluan. Aku Su Menghan tak tahan lagi. Aku pasti akan membunuhnya. Chen Ping, kau lukai aku, akan kurenggut nyawamu. Serakan Nuava Tuan Muda Chen Ping padaku. Sulit cari kuali sempurna seperti ini. Bunuh Chen Ping. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Untuk apa berdebat dengan pecundang? Biarkan saja nyawa anjing ini. Buka mata anjingmu dan lihat nilai. Sungguh layak disebut Tuan Muda Lin. Dia melangkah 6 langkah ke pohon abadi samsara dengan mudah. 4 langkah lagi, buah samsara abadi akan jadi miliknya. Dasar tukang ramal gagal, kau lihat itu? Ini Kabaranian Tuan Muda Lin. Orang hina seperti metakkan pernah paham. Dia tinggal 4 langkah dari pohon abadi samsara. Pasti Tuan Muda Lin yang terkuat di antara kita. Ini ramuan eksklusif sekte Pedang Langit, Elisir Yuanli. Sangat berharga dan bisa meningkatkan level kultivasi peminumnya sementara. Su Qingqi, kau lihat itu? Inilah beda petarung sejati dengan pemula. Mana mungkin Chen Ping bisa saingi kakak Dao? Begitu kakak Dao dapat buah abadi dan raih tubuh Dao bawaan, Chen Ping bahkan tak pantas menjilat debu sepatunya. Dapat buah abadi? Kau terlalu melebih-lebihkannya. 9 langkah sudah batas maksimalnya. Kalau dipaksa langkah ke-10, paling cuma luka parah, paling buruk tewas. Bocah, setelah dapat buah abadi, nyawa anjingmu akan kurenggut. Niat pedang yang menguasai. Ternyata hanya Tuan Muda Lin yang bisa dapatkan buah abadi. Di dunia kultivasi masa depan, nama Lin Dao akan menggema di seluruh jagat. Dia akan naik ke dunia abadi dalam kurang dari seabad. Hebat. Kakak Dao berhasil langkah ke-10. Begitu jadi dewa, aku akan menjadi nyonya abadi. Chen Ping, bukannya kau bilang kakak Dao tak bisa dapatkan buah abadi? Nah, terbukti kau salah sekarang. Lin Dao takkan bertahan 3 detik. Omong kosong apa lagi ini? 3, 2. Kau takkan pernah berhenti? Kamu tidak akan pernah berhenti? Kakang Dao. Kakang Dao, kau baik-baik saja? Aku baik. Tekanan dewa itu mengerikan luar biasa. Tanpa ramuan dewa ini, aku sudah binasa. Sial. Kita cuma bisa memandangi buah abadi ini. Sungguh tak rela. Pohon samsara abadi ini seharusnya layu 100 tahun lalu. Hanya karena kekuatan dewaku, pohon ini berbuah sekali lagi. Jadi hanya aku yang layak mengambilnya. Chen Ping, jangan asal bicara. Konyol sekali. Andai kau praktisi sejati, mungkin aku masih percaya. Tapi kau cuma dukun keliling, takut ditertawakan? Hanya kau, jangan mengada-ada. Kau orang rendahan tanpa ilmu bela diri. Masih berhayal bisa mengambil buah abadi? Hayalan yang konyol.
Coba lihat diri sendiri, pantaskah kau? Lelang Tang Feng dan Kakang Dao saja tak mampu. Katanya kau mau bantu Su Qingqi dapatkan buah? Ambil sana. Aku jamin kau tewas sebelum melangkah. Jian Gan. Malu tak apa, nyawa taruhannya. Aku berjanji akan dapatkan buah itu untuk... Kukira kau hanya besar kepala, rupanya nekat. Baik. Aku minggir. Cepat jika tak takut mati oleh tekanan dewa, silakan. Tekanan dewa itu cuma energi dewaku yang mengental. Kalian takut, tapi aku sama sekali tidak. Qingqi, aku perlu pinjam mutiara kaisar darah. Aku perlu meminjam manik kaisar darah abadi dalam tubuhmu. Chen Ping, kau benar-benar belum menyerah sampai di ujung tanduk. Pasti kau sedang kedekatan setengah mati, bukan? Tapi demi harga diri semu itu, kau tetap pura-pura berani. Yang tak kau sadari, nasibmu sudah ditentukan. Tuan Chen, matilah sendiri. Aku tak perlu repot membunuhmu. Sungguh disayangkan bila Tuan muda mati. Aku masih berharap bisa menghabiskan malam romantis bersama. Chen Ping, jangan pergi. Kau mustahil bisa melawan tekanan Dao abadi ini. Harga diri tak ada artinya. Nyawamu hilang, semuanya lenyap. Aku tak tertandingi sepanjang masa, abadi dan tak terkalahkan. Akila Sang Abadi, Akila Dao. Kau hanya embun ki abadiku. Berani-beraninya menekanku? Bentuk punggung ini terasa familiar, seperti pernah kulihat. Hancur. Bodoh, kau pikir dirimu kultivator abadi hebat, bahkan ingin menghancurkan tekanan Dao abadi? Jangankan kau, nenek moyang pun tak bisa lawan tekanan Dao abadi ini. Kau pikir diri ini apa? Benar. Betapa mengerikannya tekanan Dao abadi ini. Mana mungkin dukun keliling sepertimu menghancurkannya? Jika benar bisa hancurkan, aku akan panggil kau ayah. Puas? APA. Apa, benarkah itu hancur? Memanggilku ayah mustahil. Bisa kacaukan tatanan generasi. Ini mustahil. Tekanan Dao abadi terbentuk alami saat buah abadi matang. Bagaimana dukun keliling sepertimu bisa menghancurkannya? Kolobi Kuadariku. Aku tak bisa terima. Sungguh tak bisa terima. Bagaimana ini mungkin? Dia hancurkan tekanan Dao abadi. Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia kuda hitam? Jangan kita provokasi, Kak Chen. Kami dulu buta dan bodoh sampai menghina. Mohon jangan dipendam. Ya, ya, ya. Chen Ping, tadi bukan maksud ke menghina. Kau pria, takkan dendam pada wanita sepertiku kan? Tak satu pun dari kalian pernah kuperhitungkan. Beranti Berpura-Pura. Kau bahkan tak masuk area tekanan Dao abadi. Mana mungkin menghancurkan? Kak Dao, maksudmu apa? Sederhana. Dia pecundang yang tak mampu hancurkan tekanan Dao abadi. Tekanan Dao abadi lenyap karena ada masalah sistem. Dia cuma kebetulan. Rupanya. Tadi sengaja menghina sampah seperti... Jijik minta maaf pada sampah. Qingqi, sekarang juga kuambil buah abadi untukmu. Bocah lancang. Aku leluhur generasi kedua sekte pedang Lingtian. Pohon abadi samsara ini milik sekte pedang Lingtian. Jika berani sentuh buah abadi, akan kubasmi seluruh... Keturunanmu Lin Dao memberi hormat pada leluhur. Jadi kau benar-benar keturunan sekte pedang Lingtianku. Dulu aku terluka parah di ranah rahasia ini dan tak bisa pergi. Hingga akhirnya menyatu dengan pohon abadi ini. Aku menanti bertahun-tahun, berharap suatu hari bisa menyerahkan buah keabadian ini ke keturunan sekte pedang Lingtian. Terima kasih, leluhur. Bocah, kau pikir bisa dapatkan buah abadi dengan kemampuanmu? Aku leluhur gen kedua sekte pedang Lingtian. Buah abadi ini milik... Sejak kapan pohon keabadian samsara jadi milik sekte pedang Lingtian? Apapun yang diincar sekte pedang Lingtian, pasti jadi milik mereka. Kau pikir dirimu siapa? Jika tak mau mati, pergi sekarang juga. Aku mengincar sekte pedang Lingtian, jadi itu akan jadi milikku. Pohon keabadian samsara ini juga akan jadi milikku. Minggir. Aku akan ambil buah keabadian itu. Bocah, berani bersikap sombong di hadapan sang leluhur? Kau benar-benar tak takut mati. Begitukah? Di mataku,
Dia cuma pecundang yang bersembunyi di pohon samsara. Apa yang harus kutakut dari dia? Baik. Kau orang pertama yang berani menentangku. Hari ini kuhancurkanmu. Mati di tanganku adalah... Shenping, kau benar-benar nekat seperti harimau. Beraninya kau menghina leluhur sekte pedang Lingtian. Kali ini kau pantas mati. Senior, Chen Ping tak ingin buah abadi lagi. Dia menghina senior. Aku minta maaf untuknya. Mohon ampunilah nyawanya. Kau siapa berani meminta bantuan dariku? Leluhur. Dia perempuan yang kusuka. Qingqi, jangan salahkan aku tak memberitahumu. Si pecundang ini bisa hidup. Asal kau jadi milik. Barulah leluhur mau mengampuninya. Karena kau calon menantu sekte pedang Lingtian, untukmu aku ampuni nyawa anjing ini. Kau hanya sisa jiwa lemah. Berani coba bunuh aku? Kau tak layak sama sekali. Berani menghina leluhurku? Kau mencari mawot. Chen Ping, diam kau. Linda, aku takkan pernah setuju. Jika ingin bertarung sampai mati, aku temani sampai akhir. Comenolak Québécois condamné Kakariukuman. Cukup omong kosong. Bunuh anak ini. Kau tetap jadi menentuku. Shenping, jika senior bertindak, tak ada yang selamat. Kali ini kau pasti mati. Aura pedang membentang 30.000 mil. Sinar pedang ini membekukan 19 provinsi. Bagaimana mungkin ini? Chen Ping tak punya kultivasi sama sekali. Dengan senior bertindak sendiri, mana mungkin dia bisa menghalangi? Mustahil. Aura pedangku begitu perkasa. Bagaimana kau bisa menangkapnya dengan mudah? Itu hanya trik sepele. Kau masih belum bisa melukai. Apa? Pecah begitu saja? Ini. Dia ternyata sekuat itu. Sekarang giliranmu menerima tebasan pedang dariku. Jika bisa selamat, ini cukup untuk kau banggakan seumur hidup. Kau ingin membunuhku? Mimpi. Chen Ping, tak kusangka kau menyimpan kekuatan, tapi ini masih belum cukup. Senior pasti menganggap tak perlu gunakan kekuatan penuh untuk membunuhmu, makanya kau masih hidup. Kali ini kau telah membuat senior marah. Kau pasti mati. Leluhur, bunuh dia. Baik. Kali ini aku tak akan tahan dan membunuhmu dengan satu gerakan. Senior mulai serius. Chen Ping, tak ada jalan keluar. Chen Ping, meski kau kuat, dia tetaplah leluhur sekte pedang langit. Kita tak bisa memancingnya. Kau harus segera pergi. Jangan khawatir. Satu pedang hancurkan dunia. Lelure. APA. Tidak, itu mustahil. Kau hanya orang tak berharga. Mana mungkin bisa bunuh leluhurku? Sama sekali tak mungkin. Pasti kau main curang. Kalau begitu, coba kau uji sendiri. Chen Ping ternyata sekuat ini, dia pasti dapat buah abadi kali ini. Jika bisa mendekatinya dan dapat buah abadi, masa depanku tak terbatas. Chen Ping, aku sebelumnya buta dan bodoh, telah menyakiti. Kuharap kau yang dermawan tak dendam pada orang hina sepertiku. Maukah kau memaafkanku? Sebenarnya, aku jatuh cinta padamu sejak pertama lihat. Hanya karena kau iparku, aku cemburu hingga perlakukanmu begitu. Setelah keluar dari Secret Realm, akan ku merawatmu. Su Menghan. Kenapa lihat aku? Asal kakak Chen mau, aku juga bisa jadi istrinya. Apa yang kalian berdua lakukan? Tuan Muda Lin, maaf, burung bijak pilih pohon bertengger. Dari ribuan aliran air lemah, aku hanya ambil satu gayung. Su Menghan, di hidup ini hanya Qingqi yang kucinta. Hentikan tipu muslihatmu, kau tak layak jadi wanita. Kau tidak pantas menjadi kekasihku. Meski kekuatan Chen Ping mengesankan, dia terlalu banyak musuh dan tak punya latar belakang. Dia cuma semut di depan 3 sekte besar, pasti tak bisa menjaga buah keabadian ini. Sepertinya masa depanku tetap harus bergantung pada Lin Dao. Chen Ping, kau benar-benar tak tahu baik buruk. Kau pikir bisa pergi mudah setelah menghina 3 sekte besar? Kakak Dao, Chen Ping cuma sampah di hadapan. Aku cuma berpura-pura tadi untuk bantu kau dapatkan buah keabadian. Jangan Maria? Oh begitu rupanya.
Aku salah menyalahkan. Shenping, Ari Niko Mangina Istana Kyonkin, secte Seribubuda, dan secte Pedang-Lintian. Takdirmu sudah pasti. Cepat minggat dari sini, atau kubuat mayatmu tidak utuh. Dazar Bodo. Berani sekali mengabaikanku? Buah keabadian adalah harta sekte pedang Lingtian. Taruh itu. Mulai sekarang, kau pegang kendali takdirmu. Keluarga Su juga akan jaya karenamu. Ki abadi ini sangat pekat. Harta tertinggi APA ini? Tulang abadiku ada di sini, tapi sepertinya ada yang tak beres. Pedang ini diselimuti ki abadi. Pasti harta langka yang sangat berharga. Ini muncul di dunia rahasia abadi. Mungkinkah ini pedang terbang dewa? Inikah pedang abadi legendaris? Tidak ada catatan pedang ini di panduan dunia rahasia dari leluhur sekte pedang Lingtian. Tapi niat pedang tak terkalahkan dari pedang ini, membuat bulu kuduk merinding. Seolah seluruh isi dunia harus tunduk. Bahkan langit bumi tak sanggup menahan satu tebasan. Pedang ini pasti pedang abadi. Jika ku dapat pedang abadi ini, siapa di 3000 provinsi berani lawan aku? Pedang abadi ini milikku. Pedang abadi milikku? Jangan ada yang berani rebut. Milikku, milikku. Kakak Dao. Kakak Dao. Wah, ramai sekali. Itu roh pedangnya. Hari ini aku bisa berpesta. Menyerap energi hidupmu akan memulihkan kultivasiku. Tak disangka, tulang abadi ini sudah punya kecerdasan spiritual mandiri. Roh pedang ini sangat kuat, bisa mengguncang langit dan bumi. Jika ku taklukkan, aku akan jadi penguasa tunggal langit bumi. Biar ku pikir cara menaklukkan roh pedang ini. Jangan pernah bermimpi. Mundur kalian semua. Roh pedang ini bukan sesuatu yang bisa kalian taklukkan. Shenping, sudah lama aku sabar padamu. Jika kau berani bicara lagi, ku hancurkan jiwamu sekarang. Kau Shenping bahkan tak layak berada di hadapanku. Akapako Surukami main dure. Aku berhak karena pedang ini terbentuk dari tulang abadiku. Dan karena aku kaisar abadi tertinggi 3 alam. Di puncak keabadian, berdiri megah. Di mana ada Shenping, di situ ada keabadian. Hari ini ku satukan tulang abadi, taklukkan semua dewa, dan kuambil alih 3 alam. Hari ini, aku akan menyatu dengan tulang abadi, menundukkan semua dewa, dan merebut kembali 3 dunia. Dia benar-benar muncul. Shenping, kau benar-benar nekat begitu dapat sedikit keuntungannya. Kau berani membuat alasan konyol hanya untuk merebut pedang abadi. Kau benar-benar mengundang tawa kami. Kau semut kecil berani menyebut diri kaisar abadi. Itu jelas melebih-lebihkan kemampuanmu. Tak satu pun dari kami bisa dapatkan pedang abadi. Apalagi kau si tukang pamer. Ya, kau kaisar abadi. Kau hebat. Kalau berani, taklukkan roh pedang, ambil pedang abadi, lalu bunuh kami.
Benar. Kalau punya nyali, taklukkan roh pedangnya. Ambil pedang abadi dan bunuh kami. Chen Ping, kujamin begitu kau maju, roh pedang akan langsung membunuh. Kau takut ya? Kalau takut, berani pamer dan minggir sekarang juga. Ini hanya sisa kekuatan tulang abadiku. Apa yang perlu kutakutkan? Baiklah, karena kau ingin mati, kukabulkan permintaan. Chen Ping, jangan gegabah. Kita takkan sanggup lawan roh pedang ini. Keserakahanmu akan membawamu pada celaka. Sungguh sia-sia jika nyawamu melayang. Aku harus dapatkan pedang ini, tapi butuh bantuanmu. Butuh bantuanku? Kultivasiku bahkan tak setinggi Lindao. Bagaimana bisa membantumu? Chen Ping, kukira kau hebat, ternyata tetap bergantung pada Su Qingqi. Apa kau laki-laki? Sangga menggalakan. Tuan muda, bukankah kau kaisar abadi? Kaisar abadi? Dia? Pentaska? Kau mempermalukan dirimu sendiri, Su Qingqi. Bantu saja dia. Kulihat bagaimana si tukang pamer ini dapatkan pedang abadi. Qingqi. Chen Ping, berani-beraninya kau mencium kekasihku? Kau cari mati. Tuan Chen, inikah menaklukkan roh pedang versimu, mengambil kesempatan darinya di sini? Kau benar-benar makhluk aneh. Tuan muda, sebaiknya kau ikut dengan kita bisa latihan kultivasi ganda sebagai kuali dan kultivator. Pasti kau puas. Chen Ping, pikiranmu sudah dikabuti nafsu. Kau pikir dengan mencium Su Qingqi, kau bisa kalahkan roh pedang dan ambil pedang abadi? Kau terlalu berkhayal. Manikam Kaisar Darah Abadi ternyata ada di tubuh perempuan ini. Kau ingin menaklukkanku? Aku akan melahapmu. Chen Ping, rope dans Sedang Murka. Kopastimati. Chen Ping, tahun depan hari ini jadi hari kematian. Terima kasih. Melenyapkan aku, kau cuma jiwa tulang dari sisa dendamku saat kubahar jadi 3 kemurnian. 3 detik. Bersatu denganku atau mati. Kultivasimu sekarang kurang dari 1/10 masa lalu. Kau tak bisa lenyapkan aku, tapi aku bisa melahapmu. Sayang sekali kau memilih jalan yang salah. Kekuatan apa ini yang membuat dunia rahasia mulai runtuh? Ini di luar kemampuanmu, cepatlah lari. Kekuatan roh pedang ini sungguh mengerikan. Chen Ping, kau tak mungkin bisa melarikan diri. Su Qingqi, pion yang kau temukan akan mati karena kesombongannya. Biarkan Chen Ping bertarung dengan roh pedang. Saat energi spiritual roh pedang habis, kita akan menaklukkannya dan merebut harta karun. Maukah kalian bertiga membantuku? Kak Dao, caramu sungguh brilian. Aku, Su Menghan, bersedia membantu. Aku bersedia membantu Tuan Muda Lin. Aku pun bersedia membantu. Kini kau hanya bayangan dari dirimu dulu. Kau tak sebanding denganku. Dengan hak apa kau minta aku menyatu denganmu? Hari ini akan kusegel diri. Setelah jiwa abadi dan darah abadi menyatu, aku akan menjadi dirimu. Jiwa tulang belulang, berani-beraninya kau bersikap semena-mena. Lindao, Tang Feng, Shangguan Qingwu, kalian semua ingin mati? Ayo hadapi ayal kalian. Aku tak menyangka kau bisa kalahkan roh pedang. Tapi sayangnya, kekuatan spiritualmu sudah habis. Kan? Beranti Berpura Pura. Serahkan pedang abadi dan buah abadi. Aku akan mengampuni nyawa. Benar, serahkan pedang abadi dan buah abadi. Meski tak bisa dapatkan sendiri, bersahabat dengan Tuan Muda Lin tetap menguntungkan. Energi spiritualmu sudah habis. Hadapi kami bertiga. Kau tak mungkin menang. Saudariku, carilah pria berkualitas baik. Kakak Dao didukung sekte pedang Lingtian. Chen Ping ini, sekuat apapun, apa gunanya? Dia bahkan tak layak menyemir sepatu kakak Dao. Saranku, suruh dia menyerahkan buah dan pedang abadi dengan patuh. Orang biasa seperti dia tak layak memilikinya. Kau paham?
Chen Ping, kau banyak membantuku selama ini. Karena aku kau masuk ke alam rahasia ini. Aku takkan biarkan kau mati. Lerla sepit. King Kai. Jika kita tak menyerahkan buah dan pedang abadi, masih ada cara bertahan. Tapi jika diserahkan, kita pasti mati. King Chi, kau memang wanita pujaanku. Sangat cerdas. Tapi kemana Chen Ping bisa lari? Serang, tak peduli hidup atau... Lakukan gerakan, hidup atau mati. Jika ingin dia mati, lewati mayatku dulu. 3 semut hina. 1 pedang cukup hancurkan kalian. Berhenti memaksakan diri. Mereka bertiga sangat kuat. Kita berdua tak mungkin menang. Rasakan serangan pedangku. Jika selamat, kalian boleh jadi budakku. Sudah sekarat masih sombong. Bersiaplah mati. Panginanari, il n'y a qu'Anne Kubala Seratus Kalilipa. Tunggu saja. Artefak pelindung. Cukup menarik. Terima pedangku. Kau bisa selamat? Kau beruntung masih hidup. Jika ada kesempatan, nyawamu tak berguna ini kurenggut. Chen Ping sangat kuat, tapi mau jadi pionku. Apa motif sebenarnya? Itu membunuh sekejap? Kau ini monster Jenny's APA. Dia kalahkan 3 ahli pendirian pondasi dengan 1 pedang. Lin Dao selamat karena artefak pelindungnya. Mungkinkah Chen Ping ahli inti emas? Orang sehebat dia, berani kita tantang. Kak Chen, aku salah. Ampunilah. Kakak ipar, aku hanya bingung sesaat sampai berbuat begini. Jangan bunuh aku, kumohon. Asal kau maafkan, aku akan cuci kakimu, jemur bajumu, bahkan jadi pelayanmu, apapun. Kakak, tolong bicarakan aku dengan kakak ipar. Aku tak mau mati, kumohon jangan. Aku malas membunuhmu. Demi Chingxi, kau kibabaskan. Segera pergi dari sini. Terima kasih kakak ipar. Setelah menyatu dengan tulang abadi, dimensi rahasia ini hancur terkena kekuatanku. Ayo pergi. Aura tulang abadi. Setelah 20 tahun, Chen Ping akhirnya menyatu dengan tulang abadi. Andai biaya turun dari dunia, abadi tidak begitu besar. Mana mungkin kau, Chen Ping, bisa bertahan sampai sekarang? Tapi belum terlambat. Kini, aku akan manfaatkanmu Chen Ping untuk rampas kultivasi 10.000 tahunmu. Di mana pedang abadi? Hamba yang hina ini memberi hormat pada sang permaisuri. Segera turun ke dunia fana, bunuh Chen Ping dan rebut tulang abadi. Hadiah besar menantimu setelah tugas ini selesai. Saya. Chen Ping. Pertemuan berikutnya akan jadi hari jiwamu tercerai-berai. Ayah. King Chi, setelah pergi ke wilayah rahasia, kenapa hanya sedikit yang selamat? Bagaimana hasilnya? Kami berhasil. Luar biasa, sudah kuduga. Buah abadi hanya bisa kau dapat dengan bantuan Tuan Muda Lin. Bukan, Chen Ping yang membantuku dapatkan buah abadi. Anak baik, masa depanmu cerah. Paman punya harapan besar padamu. Ayah, jangan senang dulu. Di wilayah rahasia, dia bunuh Shangguan Qingwu, saintes istana Qiankun dan Tuan Muda Tang Feng. Bahkan Tuan Muda Lin Dao selamat hanya karena artefak pelindungnya. Dan dia masih terluka parah. APA? Anak nekat. Shangguan Qingwu, Tang Feng, dan Linda. Mereka punya latar belakang kuat dan dukungan sekte. Perbuatanmu akan undang masalah bagi keluarga Su. Tiga sekte besar pasti balas dendam gila pada kita. Aku yang tanggung jawab penuh. Keluarga Su tak. Tidak mungkin. Kau harus menceraikannya sekarang. Baru bisa putus semua hubungan dengan dia selamanya. Mr. Hill. Aku takkan pernah melekakannya. Kau. Apa arti 3 aliran besar itu bagiku? Di hadapanku, mereka kuma semat rendahan. Bahkan pemimpin istana naga surgawi pun harus memanggilku leluhur. Pemimpin istana naga surgawi sudah tiba. Chen Ping, kali ini kamu tamat.
Semua kecuali Chen Ping. Segera pergi. Ayah, pasti pemimpin tahu Chen Ping mengenainya. Cepat kita pergi, jangan sampai kena getahnya. Ayah, cepat. Qingqi, ayo pergi. Tidak. Aku ingin tetap bersamanya. Ayah, ayo pergi. Kalian pergi dulu. Hamba memberi penghormatan pada leluhur. Dewa hina ini menyembah mantan kaisar. Bangunlah semuanya. Paduka Kaisar Abadi, apakah tulang abadi sudah menyatu? Benar, tulang abadi sudah menyatu denganku. Kini Zhao Linghan pasti akan mengetahuinya. Pergilah awasi gerak-gerik di dunia abadi. Dan selidiki lokasi jiwa abadi. Lapor segera jika ada petunjuk. Siap, Paduka Kaisar Abadi. Selain ITU, Yumumkin ke seluruh penjuru. Istana Naga Surgawi akan menggelar pesta naga. Undang Semua Cultivator, untuk menyaksikan Pengangkatan Su Qingqi sebagai Santa Istana Naga Surgawi. Siap. Tapi leluhur, Nona Su adalah istri sah. Mengapa turunkan statusnya jadi Santa? Karena Qingqi ingin bangkitkan keluarga Su, ku bantu wujudkan mimpi. Istana Naga Surgawi adalah aliran kultivasi terbaik. Dengan status Santa, keluarga Su akan berdiri tegak di dunia. Salam perpisahan untuk mantan kaisar. Salam perpisahan untuk leluhur pendiri. Kamu baik-baik saja? Ayo, kita sempurnakan buah keabadian samsara. Baik. Kau banyak membantuku. Apa sebenarnya tujuanmu? Percayakah kau dengan reinkarnasi? Maksudmu? Kau akan pahami setelah melihatnya. Zhao Linghan. Saat perang besar dewa dan iblis, aku terluka parah, dan kaulah yang mengorbankan 1000 tahun kultivasi untuk menyelamatkanku. Aku berjanji menjagamu, seumur hidup, dan rela berkorban apa pun. Mengapa kau perlakukan aku begini? Kenapa? Kaisar Abadi, melihat nasibmu yang menyedihkan, akan kukatakan yang sebenarnya, agar kau mati dengan pengertian. Yang menyelamatkanmu saat perang besar dewa dan iblis bukan aku, melainkan peri Yuyao. Apa katamu? Rupanya, selama 1000 tahun aku mencintai orang yang salah. Mengapa aku menangis? Mungkinkah aku ini Yuyao? Apakah aku Yuyao? Apa kau menikahiku karena merasa bersalah pada Yuyao? Yuyao adalahmu, Qingqi adalahmu, yang kucintai juga kau. Baik, biar ku bantu memurnikan buah abadi samsara. Qingqi, buah abadi samsara akan ubah fisikmu jadi fisik dao bawaan. Proses ini akan sangat menyakitkan. Kau harus lepaskan semua pikiran dan pegang erat niatmu. Mengerti? Ya. Tidak. Ini benang karma nafsu. Ujian buah abadi samsara untuk Qingqi. Jika gagal, jiwanya akan hancur total. Chen Ping. Aku ingin. Setelah memurnikan buah abadi, tingkat kultivasi Qingqi tinggal selangkah menuju tahap inti emas. Nanti, aku bisa mengambil mutiara darah kaisar abadi tanpa melukainya. Bukankah kemarin malam kau sudah cukup berteriak? Kamu yang berteriak-teriak. Tunang, aku tidak melakukan apa-apa pada. Aku hanya membantumu melepas baju dan membersihkan benang karma nafsu dari tubuhmu. Kultivasimu sudah mencapai tahap yayasan akhir. 阿 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 Aku
Apa kau juga melipas pakaian dalamku? Aku hampir tidak ingat kejadian kemarin. Bantu aku mengingatnya. Ini. Dekret suci telah tiba. Su Qingqi, putri keluarga Su, terimalah dekret suci. Elders. Qingqi, cepat beri salam kepada Elders. Tak perlu. Aku hanya mengumumkan satu. Istana Naga Surgawi akan menggelar pesta naga untuk seluruh dunia. Sang leluhur pendiri Istana Naga akan mengumumkan secara resmi bahwa Su Qingqi akan menjadi santa perempuan Istana Naga Surgawi. APA. APA. Selama, Santa. Nikmati pestanya. Aku undur diri. Selamat jalan, Elders. Su Qingqi sangat beruntung. Tak hanya menjadi santa Istana Naga Surga, jabatan kedua setelah penguasa tertinggi, sang leluhur juga akan mengumumkannya untuknya. Mulai sekarang, Su Qingqi akan terkenal di seluruh dunia. Ini akan diumumkan ke seluruh dunia. Begitu pesta naga dimulai, semua orang akan tahu. Keluarga Su akan menjadi terkenal dalam semalam. Sudah 200 tahun berlalu, menganugerahkan gelar Saintes Istana Naga Surgawi kepada Su Qingqi. Istana Naga Surgawi kembali menggelar pesta naga di Villa Naga Abadi. Mengundang kultivator sedunia, menggemparkan 8 gurun. Konon leluhur pendiri Istana Naga Surgawi, sang dewa abadi yang naik ke alam surgawi dahulu, akan memanggil artefak suci, prasasti ilahi penakluk surgawi. Hari ini nama Su Qingqi sebagai Saintes akan terukir, kemuliaan tiada tara bagi keluarga Su. Prasasti ini konon mengandung jalan surgawi tertinggi. Saat sang dewa abadi mengukir prasasti, jika bisa merasakan sehelai kekuatan jalan surgawi, kesempatan naik ke alam baka akan semakin dekat. Masa depan keluarga Su sangat cerah. Selamat. Selamat, Tuan Su. Selamat. Istana Naga Surgawi adalah sekte kultivasi terkemuka. Gelar Saintes belum dianugerahkan selama 100 tahun. Nona Su memiliki bakat luar biasa. Dipercaya tak lama lagi ia akan naik ke alam surgawi. Keluarga Su akan setara dengan sekte pedang Lingtian. Gelar Saintes dari Dewa Abadi Istana Naga Surgawi ini. Masa depan keluarga Su tak terbatas. Semoga Tuan Su bisa membimbing kami ke depannya. Benar, mohon bimbingan Tuan. Semua ini bisa dibicarakan perlahan. Ayah, kakak dan yang lain sudah datang. Qingqi, ini acara apa? Kenapa kau bawa si pekundang ini? Ayah, dia suamiku bukan pekundang. Sudah lama dengar Saintes menolak menikahi Lin Dao. Jadi dia cari dukun kacangan jadi tameng. Apa dia orang itu? Saintes benar-benar anggap serius hubungan palsu ini. Omong kosong. Kalau bukan pekundang, dia APA? Cepat cerai dia sekarang juga. Kamu putri keluarga Su dan Saintes Istana Naga Surgawi. Harusnya kau nikahi jenius pilihan langit sepadan mentari. Tapi kau cuma dukun kacangan, tak ada status. Bagaimana pantas untuk putriku? Benar. Shinping, kau tak layak untuk kakakku. Hari ini kau datang atas nama kakakku, itu sudah kebanggaanmu seumur hidup. Sudah lihat dunia luar. Kalau tahu diri, segera cerai kakakku dan pergi. Semua kultivator diundangku hadiri pesta naga atas perintah. Jika aku pergi, pesta naga takkan pernah. Ini benar atau salah? Bukan seharusnya tuan rumah pesta naga hari ini adalah sang pendiri Istana Naga Surgawi? Tepat. Kau cuma orang hina, berhenti berhayal dan mempermalukan diri. Su Menghan, ini kakak iparmu. Perhatikan nada bicara dan sikapmu. Kau juga harus lebih sedikit bicara. Ini pesta naga dari Istana Naga Surgawi. Kita tak boleh menyinggung mereka. Lihatlah semua kultivator yang berkumpul hari ini. Bukankah status dan latar belakang mereka semua lebih tinggi darimu, Shenping? Tukang ramal brengsek, kau menyiyikan. Segera pergi dari sini. Nanti, Immortal Lord Istana Naga Surgawi akan datang dan mengukir nama putriku di batu suci. Jika kau sampah masyarakat ini merusak kesempatan keluarga Su, 1000 kematian pun tak cukup. Ayah, bisakah berhenti bicara? Shenping, kau tak berhak berdiri di pesta yang sama dengan kami. Jika paham, belok kiri saat keluar, pergi pelan-pelan tak perlu diantar. Jika tak paham, kami semua akan dengan senang membantu kau pergi. Benar, hari ini kultivator dari seluruh dunia datang ke pesta naga. Selain memberi selamat pada Saintes Keluarga Su. Kami ingin merasakan kekuatan Dao Surgawi dari batu suci penekan surgawi. Takbol ada kesalahan sedikit pun. Jika orang tak berguna sepertimu membuat Immortal Lord marah dan merusak kesempatan kami, kau sanggup tanggung jawab? Pergi. 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 Menggeserku, tak satu pun dari kalian cukup mumpuni. Tanpa aku,
Pesta hari ini tak berarti. Apalagi keluarga musuh, 100 klan kultivator pun tak akan berguna. Apa kalian paham? Kenapa? Karena akulah Immortal Lord Istana Naga Surgawi, yang kalian junjung. Chen Ping, terakhir kali kau berpura-pura jadi dewa abadi, sang pemimpin istana hampir membasmi kau. Kukira kau sudah jadi lebih pintar, tapi tetap saja goblok begini. Jangan mimpi jadi dewa abadi Istana Naga Surgawi. Bahkan seandainya kau anggota Istana Naga Surgawi, aku masih bisa menghormati. Sayangnya, kau cuma peramal gagal yang menggelandang di dunia fana. Demi gengsi konyolmu, kau berani menyamar sebagai dewa abadi. King R, kau lihat ini? Inilah pria pilihanmu? Ucapannya cuma omong kosong angkuh. Chen Ping, jaga mulutmu soal dewa abadi. Bisa kau celaka. King Qi, percayalah. Tak lama lagi kau akan tahu apakah aku dewa abadi. Kau mau ngapain? Bukannya kalian ingin merasakan ajaran Dao Surgawi saat prasasti ditulis Dewa Abadi? Baik, sekarang juga aku yang akan menuliskannya. Brengsek, itu harta pusaka Istana Naga Surgawi, berani-beraninya kau mendekat. Chen Ping, kau keterlaluan terus berpura-pura jadi dewa abadi. Kau benar-benar mau mengukir namamu di prasasti? Itu cuma hayalan dan merasa diri hebat. Kau sudah gila? Bocah kurang ajar. Prasasti ilahi penakluk surgawi ini, legenda bilang terbuat dari batu bulan kuno yang diambil dewa abadi dari langit luas. Hanya yang memiliki kekuatan luar biasa bisa mengukirnya. Bocah, prasasti ilahi ini cuma bisa ditulis oleh naga sejati 9 langit yang telah mencapai keabadian sepanjang masa. Dan yang terpenting, hanya mereka yang benar-benar dewa. Betul. Tak ada yang bisa kecuali aku. Chen Ping, jangan niko-niko. Chen Ping, jangan macam-macam. Cepat pulang sekarang. Chen Ping, segera kembali ke sini. Prasasti suci ini untuk dewa abadi menuliskan nama putriku. Ini kehormatan besar keluarga Su. Jika darahmu mencemari prasasti ini, dewa abadi pasti murka. Kau ingin menghancurkan kesempatan keluarga Su? Mustahil. Beraninya orang tak dikenal sentuh prasasti suci penakluk langit? Semua cultivator di sini, termasuk ayahku dan pemilik istana naga langit. Tak ada yang berani sentuh prasasti ini. Jika kau mari menjenaskan di sini, itu pengginan bagi prasasti. Segera mundur sekarang juga. Aku tidak layak? Akulah pemilik kekuatan tak tertandingi. Akulah naga sejati 9 surga. Akulah penguasa, abadi yang kekal selamanya. Beraninya kalian larang aku sentuh prasasti ini? King Qi, lihat ini. Ini pria yang kau bela dengan berani melawanku. Dia cuma jago omong, tanpa kemampuan. Kau hanya bisa menggembar-gembor. Naga sejati 9 surga, penguasa abadi, nanti jiwamu hancur berkeping-keping sentuh prasasti. Benar? Buka lebar matamu dan saksikan. Atas namaku, kukukuhkan Su King Qi sebagai Santa Istana Naga Langit. Semoga kita berbagi keabadian dan kebahagiaan abadi. Ini tidak mungkin. Apa ini benar? Chen Ping memahat nama Su King Qi di prasasti Dewa Penakluk Langit. Apa Chen Ping benar-benar Jun Immortal? Dia cuma orang tak berarti. Tuan Medellin, bukannya Luca Pera? Kok bisa? Sekte Pedang Lingtian punya basis kuat. Leluhur kami adalah Immortal Surga. Luka begini bisa sembuh dengan sekali gerak tangan. Oh begitu rupanya. Selamat untuk King Qi jadi Saintes Istana Naga Surgawi. Terima kasih. Dasar Su King Qi. Setelah menyatu dengan buah Immor, kekuatannya mencapai tahap yayasan akhir. Bahkan dapat fisik Dao bawaan. Aku pasti dapatkan kuali. Wanita, ini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak mengundang Sekte Pedang Lingtian. Bodoh. Tak sadar kau diambang kematian? Prasasti ini disiapkan langsung oleh Jun Immortal, khusus untuk menulis nama King Qi. Berani merebut perantuan rumah, hanya karena bisa memahat. Kau undang malapetaka. Jun Immortal, bel homme d'Atentapi. Kau sudah mencemari prasasti suci. Ini kejahatan besar. Ko Mankari ke ma science en diri. Dan ko jatukan King Si Sertake Luarga su que jurant. Celaka. Chen Ping Mengina Yun Immortal. King Qi malah menikah dengannya. Yika Yun Immortal Mara, Keluarga Su akan hancur. Su King Qi, lihat akibatmu. Kau bawa si tak berguna ini, hingga keluarga Su ke kau. Akulah Jun Immortal. Takut. Akulah Dewa Abadi. Apa yang harus kutakuti? Diam. King Qi,
Sepat Laberzerei Agadia Taktim Vulkan Masala Bagi Kelu Agasu. Aku tak akan menceraikan Chen Ping. Apapun yang terjadi, aku tetap bersamanya. King Qi, kenapa kau keras kepala? Dia tak layak untukmu. Chen Ping pembuat masalah. Dia membuat keluarga Su yang berkuasa jadi kehilangan pengaruh. Aku harus menjauh dari keluarga Su agar tak terseret masalah ini. Paman Su, tak mudah bagi Anda lepas dari masalah ini. Meski awalnya Chen Ping dan King Qi berpura-pura menikah, akhirnya mereka jadi rekan sejati. Apa Anda punya ide bagus? Jika Anda bisa bantu keluarga Su lewati bencana ini, kami akan sangat berterima kasih. Benar, Tuan Muda Lin, kami akan sangat berterima kasih. Aku punya cara. Dewa Abadi tak akan mentolerir kesalahan. Sebelum Dewa Abadi datang, suruh Chen Ping berlutut, sujud, dan bunuh diri untuk menebus dosa. Chen Ping, kau dangga? Sujud minta maaf dan bunuh diri untuk mengakui kesalahanmu. Ayah, Jika langit menindasku, akan kuretak langit ini. Jika bumi membatasiku, akan kuhancurkan bumi ini. Di seluruh langit dan alam semesta, aku penguasa abadi yang takkan musnah. Hidupmu tak berharga seperti semut. Berani minta aku berlutut? Karena kau tak tahu terima kasih, akan kubunuh kau atas nama Dewa Abadi. Bana aku? Lin Dao, kau tak kakap layak. Tuan Muda Lin didukung sekte pedang Lingtian. Membunuh orang tak berarti sepertimu mudah baginya. Benar. Jika Tuan Muda Lin saja tak layak, siapa lagi? Aku tak layak, dia menghina prasasti abadi dan meniru Dewa Abadi. Dia sangat arogan. Bukankah pantas dibunuh? Apa status Dewa Abadi yang sebenarnya? Mana mungkin dia biarkan tukang ramal hina? Keluarga Zhang Penghayat yakin dia pantas mati. Keluarga Tan Penghayat yakin dia pantas mati. Keluarga Wang. Keluarga MU. Keluarga Zheng. Dan keluarga Su. Kami semua setuju dia pantas mati. Anak muda, cukupkah kau dibunuh 100 keluarga penghayat? Kalian hanya serangga hina. Kusulut kalian dengan kuku jari. Kira kalian layak membunuhku? Bangsat hina. Kami tak... Bangsat hina. APA kami tak pantas membunuhmu? Ayah, Paman Tang, Paman Shangguan, kalian datang. Shangguan MU, pemimpin Istana Qiankun di tahap inti emas awal. Tang Qiun, pemimpin sekte Wanfo di tahap inti emas awal. Lin Guotian, pemimpin sekte pedang Lingtian di tahap inti emas menengah. Ya Tuhan. 3 pemimpin sekte ini terkuat di dunia fana selain pemimpin Istana Tianlong. Kini mereka bertiga datang, si rendah Chen Ping pasti binasa. Kali ini dia benar-benar tamat. Chen Ping, 3 pemimpin sekte sudah berkumpul. Menghancurkanmu seperti serangga kecil, bukankah mudah? Kau hanya peramal picisan. Dibunuh banyak keluarga kultivasi dan 3 sekte besar, itu sudah untung. Kalian pikir bisa membunuhku? Masih belum layak. Di seluruh langit bumi, tak ada satupun di kosmos yang bisa membunuhku. Inga kini komazi berpura-pura. Kau palsukan Dewa Abadi, nodai prasasti suci, buat semua orang murka. Kopasti mati manjnaskan. Bocah, kau bunuh putriku. Kuburkan dia dengan nyawamu. Bejingen. Feng Er mati di tanganmu. Hari ini kuhancurkanmu. Beraniniako Lankan Sepertini. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Beraniniako. Salam untuk Tuan Istana. Chen Ping, Tuan Istana Perna Meng Ampuni Musikali. Tapi kali ini, kau tak bisa lari meski punya sayap. Kau berani meniru Dewa Abadi. Kini tak ada yang bisa selamatkan. Tuan Istana, dialah yang meniru Dewa Abadi dan menodai prasasti suci. Aku yang bawa semua orang untuk menangkapnya. Tuan Istana, saya tak setuju jika kau ingin bunuh Chen Ping. Dasar jalang. Kau pikir bisa lindungi dia? Chen Ping pasti mati hari ini. Tuan Istana, saya Lin Guotian juga tak ingin buat masalah di Pastanaga. Saya datang untuk 2 hal. Pertama, memberi hormat pada Dewa Abadi Istana Tianlong. Kedua, menentat kedalan untakan aku. Keadilan apa yang kau cari? Putraku Lin Dao dapat buah abadi dan pedang abadi di alam rahasia. Tapi dia rampas dengan cara kotor dan lukai anakku. Bagaimana dengan kalian berdua? Saya juga datang untuk 2 hal. Pertama, menghormati Dewa Abadi. Kedua, bunuh Chen Ping dan balas dendam untuk putriku. Saya juga datang untuk ini. Kami tak berani nodai nama suci Dewa Abadi. Tapi dia rampok dan bunuh orang dengan kejam. Harus mati hari ini. Tuan Istana, semua ini benar? Saya bisa bersaksi. Chen Ping rampok dan bunuh dengan kejam di alam rahasia. Harus dibasmi. Tuan Istana, Lin Dao yang putar balikan fakta. Lin Dao yang rampok dan bunuh.
Akhirnya dibunuh Chen Ping untuk bela diri. Diam Kojalan. Kau ingin keluarga supunah? Dasagades Bodo, biarkan Chen Ping mati. Kenapa kau peduli? Kau hila. Jangan lebakan kami juga. Kalian bersikeras ingin bunuh Chen Ping, ya? Ya. Chen Ping pasti mati hari ini. Bangsa tua, kau ngapain? Kobuta. Chen Ping adalah leluhur pendiri istana Tianlong, dewa abadi yang kalian sembah. Kalian ingin bunuh leluhur pendiri. Sudah bosan hidup? Chen Ping adalah dewa abadi? Hidup leluhur pendiri. Apa Chen Ping leluhur pendiri istana Tianlong? Dia dewa abadi yang disembah jutaan praktisi kultivasi. Kakak iparku dewa abadi, dan juga leluhur pendiri istana Tianlong. Mulai sekarang, bukankah aku bisa berbuat semaunya? Jadi kau memang dewa abadi. Aku cemas begitu lama ternyata sia-sia. Aku tak menyadari keagunganmu sebagai dewa abadi. Mohon ampunilah hamba. Ini semua kesalahan Lin Dao bajingan itu. Mana berani hamba melawan dewa abadi? Ampuni nyawa hamba, dewa abadi. Penkan. Terima kasih, Dewa Abadi. Terima kasih, Dewa Abadi. Sudah kukatakan, satu kutemui, satu kubunuh. Karena kau buru-buru mati, kukabulkan di jalan reinkarnasi, sebut namaku agar bebas bayar. Tak kusangka kau leluhur pendiri istana Tian. Lalu, dewa yang turun ke dunia, hanya punya 1/10 kekuatan. Kokuma de Walimpu. Ayah dan 2 pamanku terkuat di dunia fana. Hari ini kami akan membunuh. Dewa cacat begini? Kurang dari 10% kekuatanmu? Ini. Bunuh dewa? Kalian terlalu sombong. Selama aku di sini, tak ada yang berani hina leluhur. Siapa berani hina leluhur pendiri? Siapa berani sentuh Chen Ping, aku habisi. Pemimpin istana, kau memang terkuat di dunia fana. Tapi kalau kami bertiga gabung, masa bisa kau lindungi dia? Hari ini kubalaskan dendam putriku. Siapa halangi aku mati? Kwanggang Kau Chun Ping 99 Hari 81 Malam Sampai Mati. Kau cari mati. Aku Kaisar Abadi, tugasku lenyapkan semua musuh di dunia. Nyawa kalian tak lebih dari semut, seperti capung nakal goyang pohon raksasa. Kalian terlalu angkuh. Ini mustahil. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ayah dan 2 pamanku kehilangan kekuatan hanya dengan jentikan jari? Kakak ipar keren. Kakak ipar hebat. Aku sangat mencintai. Memang pantas jadi menantu pilihanku, sungguh perkasa. Kalian sampah. Leluhur klanku cuma 1% kekuatan masa jayanya. Tapi bunuh kalian semudah membunuh anjing baginya. Begitu? Kalian berdua, Tunggu APA? Serang! Chen Ping, jurus kami tak terkalahkan di dunia. Hari ini kau mati. Tak perlu. Cara terbaik hancurkan orang adalah remukan kepercayaan diri. Karena kalian sombong, akan kuhancurkan semuanya. Dasar kurang ajar. Kau akan menyesal. Buddha dan Tao tak berwujud. Satu pedang menggetarkan 19 profil. Ribu Anji Mapambunu. Formasi pembunuh dewa aktif. Tak ada yang bisa lolos. Chen Ping, Satkomati. Aku ambil pedang dewa, bunuh Su Qingqi, suling jadi kuali, ambil tubuh daunnya, dan siksa dia sampai mati. Bagaimana mungkin? Dari mana kekuatannya? Tak hanya hancurkan jurus kami, dia juga lukai kita parah. Apa kau dewa sejati? Chen Ping, kau sungguh tak tahu malu. Berani-beraninya sembunyikan tingkat kultivasi. Kalian masih di tingkat inti emas. Levelmu terlalu rendah. Ketika mencapai tingkat dewa sejati nanti, melihatku bagai laron memandang langit biru nan luas. Bangsa tua. Tak bisa melihat kekuatan sejati leluhurku. Masih berani menyalahkannya? Lin Guotian. Pendusta. Bukannya kau bilang dia dewa cacat? Inikah kekuatan dewa cacat yang kau sebut-sebut? Dendam kehilangan anak perempuan takkan bisa didamaikan. Maka, Shangguan Qingwu, hari ini aku putus hubungan ayah anak dengan... Ternyata dia bukan dewa cacat, dia dewa sejati. Kita tak bisa kalahkan dia. Cepat melarikan diri.
Mau kabur? Sudah terlambat. Barusan kau bilang, saat aku mati, mau diapakan pedang dewaku, lalu istriku? Ulangi, aku ingin dengar. Tidak, Chen Pi, Tuan Dewa. Aku hanya bercanda. Mafkan ak. Tidak. Di dimensi rahasia sudah kukatakan, jika terulang, nyawamu kuambil. Beraninya kau membunuh muridku? Ingin mati kau. Ayah, siapa ini? Kenapa tak pernah kulihat sebelumnya? Aku tak tahu, tapi sepertinya dia sangat kuat. Aku Lin Guotian, penerus generasi ke-88, Sekte Pedang Lingtian. Hormatku kepada leluhur generasi pertama. Kami memberi penghormatan pada leluhur. Bangun. Terima kasih, leluhur. Inikah pria tak terkalahkan di dunia fana 100 tahun lalu? Dia naik ke dunia abadi 500 tahun lalu, jadi makhluk surgawi. Jadi bagai ini wujud makhluk abadi. Leluhur generasi pertama Sekte Pedang Lingtian. Meski ini cuma jelmaannya yang turun ke dunia fana, aura abadinya begitu kuat, tak ada di dunia fana yang bisa kalahkan dia. Kumohon leluhur, balaskan dendamku. Chen Ping, mengandalkan statusnya sebagai Tuan Abadi Istana Naga Surga, merampas pedang dan buah keabadianku, melukai para hak. Andaikan leluhur tak datang, aku sudah mati lama. Kau Chen Ping yang memiliki tulang abadi? Aku Dewa Pedang dari dunia abadi. Diperintahkan Ratu Surgawi untuk ambil tulang abadi miliknya. Zhao Linghan menipu perasaanku selama ribuan tahun. Bersama dewa lain mengkhianatiku, mencuri darah abadi. Kini bahkan mengaku tulang abadiku miliknya? Kurang ayah. Berani menyebut nama Ratu Surgawi. Ku beri kesempatan terakhir. Serahkan tulang abadi dan berlutut minta ampun. Atau mati bersama Dao Mu yang hancur. Dasar kau, berani merebut tulang abadi Sang Maharani? Kau benar-benar nekat. Chen Ping, kematianmu akan persembahkan untuk arwah putriku di surga. Memangnya apa artinya menjadi Raja Abadi dibanding Sang Maharani? Kau hanyalah semut yang pasti tewas hari ini. Dazar Jalan. Akan kujadikan kau kuali. Ambil kekuatanmu, dan jadi mainanku. Sayang sekali, tak ada yang bisa lolos hari ini. Sombong. Satu tebasan cukup hancurkan jiwa dan rohmu. Mati di tanganku sudah jadi kehormatan bagimu. Pendekar pedang abadi, 3 juta pendekar pedang abadi di sini pun harus tunduk padaku. Kau bukan apa-apa. Kau cari mati. Satu pedang belalangit. Kekalahan olehku jadi satu-satunya hal berharga dalam hidupmu. Apa aku salah lihat? Kekuatannya di luar nalar. Bagaimana mungkin? Kau bukan orang biasa. Siapa sebenarnya dirimu? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat siapa aku. Kau adalah penguasa tertinggi 3 alam, Sang Kaisar. Kau penguasa tertinggi 3 alam, Sang Kaisar Abadi. Kini kau tahu jati diriku, matilah tanpa penyesalan. Chen Ping, jangan langkang. Kau hanya bunuh satu jelmaanku. Nanti kita bertemu, aku pasti habisi kau. Pulang dan sampaikan ke Zhao Linghan. Aku akan naik ke dunia abadi dan pancung kepalanya. Apa kau Kaisar Abadi? ATA, kakak iparku Kaisar Abadi. Kaisar Abadi adalah menantuku. Kau Kaisar Abadi? Tidak mungkin. Mustahil. Aku pernah melawan Kaisar Abadi. Aku nekat balas dendam ke Kaisar Abadi. Pasti aku gila. Balas dendam apa? Kita sendiri tak bisa selamat. Kaisar Abadi, ampunilah hamba. Putri sulungku Shangguan Qingro murid Raja Obat suku monster. Dia punya tubuh penyembuh langka dan kecantikan yang memikat. Hamba persembahkan dia untuk mendampingi Paduka. Empunila nyawa en bas. Dasar tua brengsek, berani mencuri ideku. Kaisar Abadi, hamba juga punya putri. Dia memiliki tubuh memikat yang bisa menggoda siapapun. Hamba akan kirim dia melayani Paduka. Jangan bunuh hamba. Kaisar Abadi, walau hamba tak punya putri. En bas akan kumpulkan gadis cantik sejaga un tuk Paduka. Hamba bisa jadi anjing peliharaan Paduka. Kaisar Abadi, hamba rela jadi tunggangan Paduka. Assault Jangon Dibuna. Kalian brengsek pantaskah menerimanya?
Yang Mulia Kaisar Abadi, jiwa abadi telah kami temukan. Di mana? Dunia iblis. Dunia iblis? Benarkah Anda Kaisar Abadi, penguasa tertinggi 3 dunia? Jika iya, mengapa Anda sampai seperti ini? Ingatkah dengan kenangan yang kuperlihatkan sebelumnya? Aku dikhianati Zhao Linghan dan terdampar di dunia fana. Kini kekuatanku kurang dari 1/10 sebelumnya. Hanya dengan menyempurnakan jiwa, darah, dan tulang abadi aku bisa pulih. Begitu rupanya. Lalu, apa Anda akan ke dunia iblis berikutnya? Benar. Izinkan aku ikut. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Baik. Dunia iblis pasti sangat berbahaya. Biar ku kembalikan kekuatanmu. Inikah dunia iblis? Kenapa begitu sunyi? Wanita ini sangat memesona dengan tubuh yang luar biasa. Lebih lagi, dia memiliki tubuh iblis surgawi yang bisa mempercepat kultivasi. Siapa yang menggunakan teknik curi fondasi untuk ganda kultivasi akan dapatkan tubuh iblis surga. Tawaran awal, 30 juta batu spirit. Penawar tertinggi menang. Wanita cantik dengan tubuh iblis surgawi ini benar-benar harta dunia. Aku tawar 100 juta. Aku tawar 300 juta. Aku tawar 1 miliar. Tubuh iblis surgawi tak berarti bagiku, tapi kecantikannya membuatku tertarik. Itu Liang, tuan muda klan anjing surga. Setelah Kaisar Abadi tewas, Raja Iblis Bai Hu menyerah pada Ratu Perempuan, membunuh 3 Raja Iblis lainnya, lalu jadi penguasa tunggal dunia iblis. Klan anjing surgawi adalah tangan kanan Bai Hu, pasukan terkuat di dunia iblis. Dia juga punya hobi mengerikan, menyiksa wanita cantik dari seluruh dunia. Lu Lingxue mungkin dalam keadaan menyedihkan. Tuan Muda Li didukung sesepuh iblis, tak ada yang berani ganggu. Tuan Muda Li tawar 1 miliar. Ada yang lebih tinggi? Siapa berani rebut kecantikan yang sudah kubidik? 1 miliar, pemberitahuan pertama. 1 miliar, pemberitahuan kedua. Lu Lingxiu? Siapa itu? 1 miliar, pemberitahuan ketiga. Selamat pada tuanmu. Dia anak teman lama yang kukenal di dunia fana. Kami seperti saudara. Iblis rendahan ini, pantas mati. Sungguh sesuai dengan kecantikan yang kusukai. Hahaha, kaki indah, tubuh sempurna, menaklukkannya pasti nikmat luar biasa. Sayang, aku tak sabar lagi. Ikut aku, kuajak ke surga. Jika kau berani sentuh dia lagi sekalipun, akan kutakdirkanmu untuk tidak berengkar. Kau berani menyentuhnya sekali lagi. Kukutak, kau takkan berinkarnasi. 10,000 kehidupan. Siapa orang ini? Entahlah, mungkin orang tak berarti dari dunia iblis. Dia gila. Anak kecil tak dikenal berani tantang Tuan Muda Li. Dari mana sih orang rendahan ini muncul? Tak sempat cari tahu siapa aku sebelum mengancam? Kau siapa? Liang, tuan muda klan anjing surgawi. Klan anjing surgawi apaan? Grup sampah. Dasar bodoh, mau mati? Kari gara-gara. Kakek Chen Ping, benar-benar kau. Aku senang bertemu lagi. Swear, aku segera menyelamatkanmu. Jadi kau pacar si cantik ini? Selamatkan dia. Urus dirimu dulu. Hari ini tak hanya kusentuh, kubuka bajunya di depanmu. Biarkan semua nonton. Bisa apa kau? Buka. 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 Maka hari ini akan jadi hari kematianmu. Bunuh aku? Kau pikir dengan sekali jentik jariku, kau akan jadi abu? Chen Ping, tujuan utama perjalanan ini adalah mencari jiwa abadi. Sebaiknya kita tidak menarik perhatian. Percayalah, siapapun mereka, kubunuh dengan sekali tebas. Orang terakhir yang sombong sepertimu sudah mati. Sekarang giliranmu. Kek Chen Ping jangan pedulikan aku, lari. Kekuatan dan pengaruh mereka sangat besar. Kau tak mungkin menang.
Sudah terlambat lari. Tangkap Bayingan ini. Aku mau dia lihat sendiri wanita miliknya dipermalukan olehku. Bocah, kau menghina tuanku. Satu-satunya penebusanmu adalah mati. Kumohon, jangan sakiti Kak Chen Ping. Aku mau jadi milikmu, tapi selamatkan dia. Kumohon. Bahkan jika ku bunuh dia, kau tetap milikku. Biar ku sayangi dengan baik. Api abadi Ungguwei? Kau, siapa kau? Aku orang yang tak bisa kau lawan. Yuir, kau tidak apa-apa? API Abadi Ungguwei. Api penghancur dunia ini hanya bisa dikuasai petapa kuno. Ini api inti emas, bukan api abadi Ungguwei. Kalau yang itu, takkan Segampang membunuh iblis rendahan ini. Tingkat inti emas memang kuat, tapi di depan klan anjing surgawi, tetap seperti semut. Bangsat, emas apapun tingkatmu, kau berani bunuh anak buahku, hari ini kau mati. Sebaiknya kau khawatirkan nasibmu sendiri. Kakak Chen Ping, cepat kita kabur. Li yang didukung keluarga Bai, kita tak mungkin menang. Yuir, lari takkan selesaikan masalah. Lalu harus bagaimana? Cabut sampai akar, habisi semua ancaman. Dasar anak kecil. Di dunia iblis, klan anjing surgawiku punya dukungan Raja Iblis. Kami tak terkalahkan. Kau kuma orang tak dikenal, berani bunuh anak buahku? Akan kukerahkan seluruh klan untuk membunuhmu. Sudah selesai bicara? Sekarang kau bisa mati. Sekarang kau boleh mati. Baronin kau. Ini Bai Qian, putra Baihu, penguasa dunia iblis. Wanita ini, dia memiliki tubuh Dao bawaan. Kak Chen Ping, ini Bai Qian, pangeran muda keluarga Bai. Pria di sampingnya adalah pengawal pribadi, Kuang Dao, 10 terkuat di dunia iblis. Pendekar ini lebih kuat dari leluhur sekte pedang Lingtian. Tuan muda, saat lelang tiba-tiba dia masuk mengacau. Dia bunuh anak buahku dan lukai aku. Tuan muda, balas dendamlah. Berani rusak lelang keluarga Bai? Bocah, sebut namamu. Aku tak bunuh orang, tak bernama. Aku bicara padamu. Cepat sebutkan namamu. Kau tak layak tahu nama. Bocah ini gila. Tak hormat pada tuan muda. Gila. Pria ini sudah kehilangan akal. Dia kiri mati. Lama tak lihat orang seenaknya. Minarik. Dengarlah, sujud padaku, beri 3 kali hormat sampai berdarah. Lalu serahkan wanita di sampingmu. Aku akan biarkan kau mati utuh. Berani kau pukul aku? Kau hina istriku. Aku bisa bunuh kau sekarang, percaya? Kau yakin aku bisa membunuhmu sekarang? Orang ini sangat sombong. Berani menginginkan membunuh Tuan Muda Bai Qian? Di seluruh kerajaan iblis pun, tak ada yang berani ukapkan ini. Dia gila. Sungguh gila. Bocah, menghina aku masih bisa kau selamat, tapi menghina tuan muda? Kau bahkan seluruh keluargamu pasti mati. Brengsek, aku Bai Qian belum pernah dihina seburuk ini. Jika tak kupatakan tubuhmu, dan suling jawama hari ini, dendamku takkan padam. Kuang Dao. Siap. Bunuh dia sekarang. Siap, Tuan Muda. Astaga! Kekuatan ini melebihi avatar leluhur sekte pedang Lingtian. Chen Ping, hindari cepat. Kakak Chen Ping, minggir. Sucit. Sucit. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Chen Ping ini, bahkan Kuang Dao langsung bersujud padanya. Mungkinkah dia benar-benar berada di alam dewa sejati? Saudara Chen Ping benar-benar luar biasa. Inikah kekuatan kata-kata yang menjadi kenyataan? Tidak mungkin. Kalau dia sekuat ini, kenapa namanya tak terkenal di dunia iblis? Kekuatanmu mengejutkan, tapi ayahku penguasa tertinggi dunia iblis. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau terlalu berisik. Kutanya, apakah Ling Sui dilelang atas perintahmu? Memang kenapa?
Aku yakin kau tak berani membunuhku. Jika telinga tactily, kau pasti sudah dengar. Ayahku penguasa tertinggi dunia iblis. Jika kau berani membunuhku, seluruh dunia iblis akan memburumu. Aku sudah membunuh banyak penguasa tertinggi, seperti bintang di langit. Tak masalah menambah, satu lagi. Tapi karena kau yakin, akan kuberi kesempatan untuk membunuhku. Kumpulkan semua makhluk dan pasukan kuat dalam 10 menit. Jika ada yang bisa melukaiku sedikit, keluarga Bai akan abadi mulia. Jika kau bisa melukaiku sedikit, keluarga Bai akan terkenal sepanjang masa. Baik. Kau menolak surga dan memaksa masuk neraka. Hari ini kuhancurkan kesombonganmu dan kau akan sadar betapa bodohnya melawanku. Ayah, anakmu hampir terbunuh. Apa? Aku penguasa dunia iblis, seluruh kerajaan ini milik keluarga Bai. Siapa berani macam-macam? Dia suruh kumpulkan semua pasukan terkuat dalam 10 menit. Jika ada yang bisa lukai dia, keluarga Bai akan termasyhur selamanya. Berani sekali. Rupanya aku sudah lama tidak membunuh. Ayahku akan datang. Chen Ping, kau akan mati hari ini. Kujebak jiwamu, suling selama 99 hari. Buat kau mati tersiksa. Lalu kusiksa kedua perempuanmu sampai napas terakhir. Ini akibat kau berani melawan. Ini akibat kau berani menghina aku. Tuan Muda, kalau bosan dengan kedua wanita itu, bolehkah kau pinjamkan padaku? Tidak masalah. Terima kasih, Tuan Muda. Kalian merayakan terlalu dini, ya? Bagaimana jika penguasa yang kau sebut malah menyembahku, bahkan bersujud menghormatiku? Hayalan yang konyol. Itu penguasa tertinggi alam iblis yang kita bicarakan. Kalau kau selamat dari sini, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Baik, ingat perkataanmu sendiri. Kau masih saja sombong. Padahal maut sudah di depan mata. Tiamat, bocah ini pasti binasa. Begitu penguasa alam iblis datang, bocah ini pasti tewas. Bocah, ayahku sudah datang. Hari ini, bahkan Dewa Emas Luo turun pun kau tetap mati. Siapa berani lukai putraku? Kau ingin mati? Kami memberi hormat pada Yang Mulia Iblis. Bangunlah. Ayah, akhirnya ayah datang. Bocah ini bukan cuma melukai aku, tapi juga bilang ayah akan menyembahnya. Dia menghina keluarga Bai, menginjak-injak kehormatan keluarga kita. Aku ingin lihat siapa yang berani merendahkanku seperti ini. Dia orangnya. Yang Mulia, masalah ini dimulai karena aku. Asal kau mau memaafkan dan menyelamatkan saudara Chen Ping, aku rela melakukan apapun, bahkan mati sekalipun. Tak perlu memohon padanya. Memang tak perlu memohon. Tuan muda keluarga Bai ini membenci kita habis-habisan. Dia takkan melepaskan kita. Lagi pula, jelas mereka yang salah duluan. Wanita rendahan, ketahu apa yang kau ucapkan? Ayahku adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Jika kau menyerahkan bawaan lahir tubuh Dao Mu padaku, mungkin setelah ku senang-senang, nyawamu akan ku selamatkan. Kultivator kelas rendah di tahap awal pembentukan pondasi, berani membunuh dewa? Di 3 alam semesta ini, siapa yang kuinginkan mati, takkan bisa lolos. Rubah putih, perhatikan baik-baik. Kau tahu siapa aku? Kau rubah putih kecil yang bisa berubah manusia, setelah kupelajari. Baru 20 tahun tak bertemu, kau sudah sombong sampai tak Kaisar abadi, hamba kecil tidak berani. Beraninya kau. Berani tidak hormat paduka Raja Iblis. Diam. Dasar anak sombong. Ayahku ada di sini, masih berani lancang. Anak duraka. Yang harus diam itu kau. Ayah sedang apa? Sujud dan minta maaf. Bersujud minta ampun. Kau bercanda? Bersujud minta maaf, jangan sampai kuulangi. Mengapa harus aku? Karena dia penguasa tertinggi 3 alam, sang kaisar abadi. Kaisar abadi. Kami memberi hormat pada Yang Mulia Kaisar Abadi. Rubah sembilan ikar ini memberi salam pada Yang Mulia. Jadi kakak Chen Ping adalah kaisar abadi, pantasan tak takut. Ayah ani bodoh. Sekalipun dulu dia kaisar abadi,
Itu sudah masa lalu. Ayah, cepat bangun. Diam. Aku sudah tunduk pada Ratu Iblis sejak lama. Dengan dukungannya, untuk apa takut pada mantan kaisar? Baroninnya. Di hatiku hanya ada satu kaisar abadi, Chen Ping. Aku pura-pura tunduk pada si iblis itu untuk kumpulkan kekuatan. Menunggu waktu kembalinya sang kaisar. Bagaimana mungkin? Kau telah undang malapetaka. Aku keluarkan kau dari klan, mulai sekarang urus diri sendiri. Ayah kaisar. Diam. Kau sudah merusak segalanya. Selamatkan nyawamu saja sudah untung. Sayang, nyawa putramu tidak bisa diselamatkan. Yang mulia kaisar abadi, ini. Ada keberatan? Hamba tidak berani, sungguh tidak berani. Ayah. Putraku melakukan kejahatan, menghina atasan dengan status rendah. Kematiannya sangat pantas. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku putra tunggalmu. Benar, aku akan berlutut dan minta maaf. Aku salah, takkan berulang. Mohon ampunilah nyawaku. Ayah, kau. Satu hal yang tak boleh kau lakukan, sama sekali, adalah menyinggung kaisar abadi. Bahkan aku tak bisa selamatkanmu sekarang. Berhenti di situ. Ini semua salahmu hingga putraku menghina kaisar abadi. Karena putraku pasti mati, kau akan ikut mati bersamanya. Bai Hu, aku memaksamu membunuh putramu sendiri. Apa kau menyimpan dendam? Ingin mencabik-cabikku? Andai diberi seratus nyali sekalipun. Hamba takkan berani. Putra durhaka itu pantas mati. Sanggup pantas mati. Raja Suleman rubah sembilan ekor. Bai Hu, dengarkan perintahku. Hamba hadir. Selidiki keberadaan jiwa abadi. Jika ada petunjuk, laporkan secepatnya. Saya. Putraku, aku pasti balas dendam. Kaisar abadi, tunggu sampai tubuh tiga raja silumanku sempurna. Saudara Chen Ping, sakitnya tak tertahankan. Swear, kaki kirimu ada luka dalam. Harus segera diobati, nanti bisa cacat permanen. Aku akan perlahan. Tahan sebentar ya, kalau tidak tahan, berteriak saja, biar lega. Baroninnya kau, Chen Ping. Chen Ping, kalian berdua. King Chi, kenapa denganmu? Kakak ipar, ada masalah apa? Tidak. Aku cuma mau tanya butuh bantuan. Lanjutkan saja. Kakak ipar, kenapa wajahmu merah sekali? King Chi, kau tidak enak badan? Yang mulia kaisar abadi, kami temukan petunjuk jiwa abadi. Tempat ini terasa mencurigakan. Bai Hu menyuruhku ke sini. Pasti ada niat jahat tersembunyi. Baik, aku akan ikuti permainanmu. Di mana jiwa abadi itu? Yang mulia kaisar abadi. Ini harta kerajaan iblis, tahta dewa iblis. Tahta ini bisa mengumpulkan kekuatan jiwa langit dan bumi. Menurut penyelidikanku, jiwa abadi terserap ke tahta dewa iblis. Sayangnya, kemampuanku terbatas untuk mengambilnya. Jadi mohon yang mulia mengambil jiwa abadi sendiri. Aura kuat jiwa abadi memang ada di tahta dewa iblis ini. Kaisar abadi, akhirnya kau terjebak. Tak ada jiwa abadi di sini. Sudah kuhancurkan sejak lama. Selamat, Godfather. Ambisi besarmu hampir terwujud. Selamat, Godfather. Ambisi besarmu hampir terwujud. Terima kasih, Godfather. Akhirnya dendam ayah dan adikku terbalaskan. Kau adik kembar Shangguan Qinggu. Shangguan Qinggu? Benar. Chen Ping, mati di tangan Godfather dan rencanaku adalah kehormatanmu. Kau pikir kalian bisa mengalahkan kaisar ini?
Chen Ping, ini arai pengunci dewa kuno. Di puncak kekuatanmu, kau takkan takut. Tapi kini tulang dewamu baru pulih. Kultivasimu kurang dari 1/10 masa jayamu. Ingin bebas? Mimpi. Untuk ambil tulang dewamu, aku tega bunuh anakku sendiri. Jadi rencanamu adalah mencuri tulang dewa? Tak hanya ingin mencuri tulang dewa, aku akan kurung kau di sini 10,000 tahun. Dengan membuatmu menderita jiwa iblis menggerogotimu, barulah dendamku terobati. Sayang sekali, di 3 alam semesta, bahkan Zhao Linghan yang rencanakan segalanya 1000 tahun gagal mengurungku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau tak mungkin bisa lepas dari formasi pengunci abadi yang kurasakan dengan matang ini. Kau ingin merebut tulang abadiku dan menyegelku selama 10.000 tahun? Sangat menggelikan. Kau. Tak kusangka formasi pengunci abadi ini sama sekali tak mempan padamu. Tapi jiwa abadi yang kau idamkan ada di tanganku. Dan hampir sempurna kumurnikan. Walau mungkin belum bisa kukendalikan sepenuhnya. Tapi hari ini pasti kebunuh kau. Takdir dunia ada di genggamanku. Dengan Chimurni, kuselaraskan kekuatan penciptaan langit dan bumi. Chen Ping, ini jurus pamungkas ayah baptis digerakkan oleh jiwa abadimu sendiri. Kau takkan sanggup melawan. Petir iblis 10 penjuru. Bermain petir? Maaf, aku leluhurmu. Ayah baptis. Jiwa abadi ini benar-benar memiliki kesadaran sendiri. Berikan tubuh. Biar kuhancurkan kaisar abadi sendiri. Jiwa abadi yang baru sadarkan diri. Hanya bisa memanfaatkan kekuatan orang lain. Jangan kira bisa mengkhianati dan membunuh majikanmu. Penyelman. Segala hal di alam semesta. Biarku melepas pakaianmu untuk bersenang-senang. Ilusi pun berani memamerkan diri di... Ilusi belaka. Beraninya kau pamer di hadapan... Yang Mulia Kaisar Abadi. Kaisar Abadi masih hidup. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Bangunlah. Kalian bertiga telah menderita bertahun-tahun ini. Jenderal ini siap hadapi segala rintangan untuk Yang Mulia. Sadar Chen Ping, ini darat. Langit tadi terbelah. Ada tangan menangkap saudari Qingqi. Dia menyebut dirinya kaisar wanita. Ya, kau harus ke alam abadi sendiri untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dia akan membunuh saudari Qingqi. Zhao Linghan. Yang Mulia, ini pasti jebakan Zhao Linghan. Benar. Turun ke dunia fana hanya akan merepotkannya. Dia bukan tandinganmu sama sekali. Jelas dia ingin memancingmu ke alam surgawi. Ya. Meski alam abadi dikepung jebakan, aku harus selamatkan Qingqi. King Kai, aku datang menyelamatkan. Kau adalah Zhao Linghan. Kau ingin mengambil orb kaisar darah abadi dariku? Master Hill. Yu Yao, Komazi Beji Tubodo. Alasan sebenarnya aku menangkapmu ke dunia abadi adalah untuk memancing Chen Ping yang belum pulih kekuatannya, membawa tulang abadi dan jiwa abadinya ke sini. Chen Ping takkan pernah datang ke dunia abadi. Chen Ping sangat menghargai perasaan.
Dia mencintaimu dengan salah selama 1000 tahun. Kau bereinkarnasi dan bertemu lagi dengannya. Kini kau ditangkap karena dia pasti akan datang menyelamatkanmu. Zhao Linhan. King Kai, Tian. Aku datang menyelamatkanmu. Paduka Kaisar Abadi, tidakkah adegan ini terasa familiar? Zhao Linhan, lepaskan Qingci. Bisa, dengan satu syarat. Serahkan tulang abadi dan jiwa abadimu, aku akan bebaskan dia segera. Chen Ping, jangan berikan padanya. King Kai. Jika kau ingin melihat wanita kesayanganmu diinjak seperti anjing, simpan saja tulang dan sumsum abadimu, aku punya. Chen Ping, serahkan tulang abadi dan jiwa abadimu. Akan Kubirkan Kobersatu Kambali Dangan Yu Yaodi Alambaka. Baik, aku setuju. Chen Ping, jangan setuju. Meski kau beri tulang dan jiwa abadi, dia tak akan melepaskanku. Yu Yao, kau memang cantik dan cerdas. Chen Ping. Shen Ping, Komazi Bodo. Sudah kuduga kau akan tangker tusukan ini untuk Yu Yao. Kini tulang abadi, jiwa abadi, dan darah abadi semua milikku. Selamat Kaisar Wanita rebut 10.000 tahun kultivasi Kaisar Abadi dan satukan 3 alam. Selamat Kaisar Wanita satukan 3 alam. Kaisar Abadi, 10.000 tahun kultivasimu akan kuterima. Tidak. Paduka Kaisar Abadi. Leluhur. Beraninya kau. Jangan ganggu Maharani saat mengambil kultivasi 10.000 tahun Chen Ping. Tidak. Zhao Linhan, aku akan membunuhmu. Venu Aku. Kau tak bisa saat di puncak. Apalagi sekarang. Chen Ping. Entah sebagai Yu Yao atau Su Qingqi, bertemu adalah kebahagiaanku. Kaulah pahlawanku. Tapi yang lebih kuharap, jadilah Kaisar Abadi 3 alam. Yu Yao, kuperintahkan kau berhenti. Qingci, apa yang kau lakukan? Kaisar Naga Abadi, tak mati, tak binasa. Kuberikan darah abadi untuk kelahiranmu kembali. Chen Ping. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. King Kai, King Kai. Selamat datang kembali Sang Kaisar Abadi. Selamat datang kembali Sang Kaisar Abadi. Selamat datang kembali Sang Kaisar Abadi. 10.000 dewa memberi penghormatan. Kaisar Abadi kuasai kembali 3 alam. Chen Ping pilihan kultivasinya. Ini berarti
Dia tak terkalahkan di 3 alam. Ini bencana, Kaisar Abadi dapatkan kembali kekuatannya. Tak ada yang sanggup tahan serangannya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Reinkarnasi. Tidak mungkin. Ini bukan akhir yang seharusnya. Akulah yang harusnya dapatkan kultivasi 10.000 tahun Chen Ping. Chen Pinglah yang seharusnya mati mengenaskan. Rencana 1000 tahun? Semua Peritingan dan Pengorbanan, Azilnya Tak Boleh Beji. Aku tidak bisa menerima ini. Zhao Lin Han. Kau harus mati. Aku tidak bisa menerima ini. Yang Mulia Kaisar Abadi, dia akan meledakkan diri. Menyakiti permaisuriku. Kau tak lagi berhak melindungi diri. Hanya dengan siksaan abadi bisa meredam kebencianku. Ini mengerikan. Bahkan mati pun jadi kemewahan. Yang Mulia, kami salah. Kami semua dikelabui wanita ini. Mohon ampunan Yang Mulia. Hukum surgawi, ikat 3 jiwa dan 7 rohnya. Lepaskan API, ilahi untuk bakar 10.000 kehidupan. Ini terlalu kejam. Aturan surgawi. Segel penghancuran Raja Iblis, bakar reinkarnasi abadi. Mas Nan. Mulai hari ini, aku akan atur 3 alam semesta. Dan umumkan ke seluruh alam. Dalam 1 bulan, aku nikahi permaisuri. Menikah? Tapi yang mulia permaisuri. King Chi, jika jiwamu musnah, kuhancurkan langit bumi. Jika kau hilang di 10.000 zaman, kurenggut 10.000 zaman. Jika tak ada jejakmu di langit, alam, dan siklus reinkarnasi, maka kuciptakan dunia yang dihuni dirinya. Atas nama Kaisar Abadi ini, aku memanggil Su King Chi. Kembalilah, 3 jiwa dan 7 roh. Kami memberi penghormatan pada Kaisar dan Permaisuri Abadi. Selamat atas pernikahanmu. Semoga tetap sehati selamanya. Rasanya, seperti dalam mimpi, menikahimu, aku sangat bahagia. Aku juga. Mulai sekarang, yang kuingin hanyalah membahagiakanmu, tak terpisah. Seluruh makhluk 3 alam, laksanakan tugas masing-masing dengan baik. Ada urusan lebih penting yang harus kuselesaikan. Urusan apa yang lebih penting? Masuk kamar pengantin.